Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sekarang Ibu akan membuat video dengan durasi yang lebih pendek. Ibu harap semuanya menonton video ini sehingga lebih mudah untuk memahami materi TIK kita. Tentang langkah menghidupkan dan mematikan komputer, Ibu rasa semuanya sudah paham. Jadi kita lanjut ke cara menggunakan mouse. Sebelumnya kita bahas dulu. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Di sini ada beberapa gambar mouse. Ini berdasarkan portnya. Yang pertama mouse serial. Mouse serial digunakan pada era komputer zaman dahulu. Bentuknya berupa serial yang memiliki beberapa pin pada ujung portnya. Next, ini namanya mouse PS2 yang memiliki ujung port berwarna hijau. Gambar ketiga, ini adalah mouse USB yang banyak digunakan karena mendukung pada komputer zaman sekarang. Dan the last, ini namanya mouse wireless. Mouse wireless ini juga banyak digunakan. Penggunaan kabel, ini nggak ada lagi kabel. Penggunaan kabel berhasil dihilangkan. Dan mouse bisa digunakan dari jarak yang cukup jauh dari komputer. Pemakaiannya sangat mudah. Kita tinggal colokkan wireless device-nya ini ke port USB. Mouse akan otomatis mendeteksi sinyal tersebut. Oke, kita lihat di sini ada 3 tombol pada mouse, tombol kiri, tombol kanan, dan tombol scroll. Biasanya jari telunjuk kita tempatkan pada tombol kiri dan scroll, dan jari tengah ditempatkan pada tombol kanan. Bagaimana cara menggunakan mouse? Kita cukup tempatkan kursor atau panah ini pada icon yang kita inginkan. Maka kursor ini akan ikut bergerak ketika mouse kita gerakkan. Oke, kita akan bahas fungsi-fungsi dari tombol mouse. Yang pertama, tombol kiri, kita tekan tombol kiri 1 kali. Nah, maka akan memilih icon yang kita perintah. Yang kedua, klik ganda. Yang ini, kita klik ganda, berarti kita klik kiri 2 kali secara cepat, berfungsi melakukan perintah cepat. Kita ulang. Next, klik drag atau menyeret, yaitu kita klik kiri ini secara terus-menerus, kita tahan, berfungsi memindahkan icon ke tempat lain, misalnya ke sini, atau kita klik lagi, kita pindahkan ke atas. Tombol scroll. Tombol scroll berfungsi untuk menggeser jendela kerja ke atas atau ke bawah. Dan yang terakhir, tombol kanan. Tombol kanan, nih, kalau kita klik di sini, berfungsi untuk menampilkan menu bantuan secara singkat. Lanjut, kita akan bahas bagaimana cara memblok data menggunakan mouse. Oke, kita ketik dulu beberapa. Oke, bagaimana cara memblok data menggunakan mouse? Yang pertama, memilih teks per karakter. Kita tinggal klik kiri mouse sambil menggeser ke posisi yang kita inginkan. Yang kedua, memilih satu kata, kita tempatkan kursornya di sini, lalu kita klik ganda kata tersebut. Kalau kita ingin yang di sini, oke. Lanjut memilih satu baris, kita tempatkan mata perintah kursor ini, mata perintah mouse atau kursor di pinggir baris luar batas text boundaries yang di sini, lalu kita klik kiri. Atau yang di bawah. Oke. Next, memilih per baris, kita tempatkan kursornya di sini, lalu kita tinggal menggeser ke atas atau ke bawah.
Kalau memilih semua teks, kita cukup tekan atau klik select all, atau shortcutnya Ctrl R. Oke, sekian tentang mouse. Kita akan lanjut tentang keyboard. Ini adalah keyboard. Keyboard juga salah satu unit masukan yang berfungsi untuk memasukkan huruf, memasukkan angka, atau karakter, atau juga ada functionnya yang nanti kita akan bahas. Ini adalah gambar keyboard jenis QWERTY yang memiliki 104 touch. Oke, kita akan bahas fungsinya satu persatu. Oke, kita akan bahas satu persatu fungsinya ya. Yang pertama, backspace. Backspace yang ini, tombol ini berfungsi menghapus satu karakter di kiri kursor. Misalnya kita letakkan kursornya di sini, kita tekan backspace, maka akan terhapus huruf S di sebelah kiri kursor. Dan yang kedua, tombol delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus satu karakter pada kanan kursor. Kita tekan delete, maka yang terhapus adalah huruf A. Kita tekan lagi, yang terhapus adalah huruf Y. Sedangkan kalau yang backspace, yang terhapus adalah huruf S. Yang ketiga adalah tombol tab. Tombol tab. Kita lihat. Kita tekan tombol tab, maka berfungsi untuk memindahkan kursor ke tabulasi ke kanan. Kita tekan lagi. Oke. Next, yang keempat. Yang keempat adalah spasi. Spasi berfungsi untuk bergeser satu karakter. Next, yang kelima, caps lock. Kita tekan caps lock, maka hurufnya berubah menjadi huruf kapital. Kita tekan lagi caps lock, hurufnya berubah menjadi huruf kecil. Lanjut, nomor 6. Nomor 6 adalah tombol escape. Yang ini, jika kita tekan escape, maka berfungsi untuk membatalkan suatu perintah dari menu. Kita tekan escape. Yang ketujuh, tombol N. Kita tekan tombol N, berfungsi memindahkan kursor ke akhir baris atau lembar kerja. Kita akan praktekkan, maka akan berpindah kursornya ke kata rumah. Dan jika kita tekan home, maka akan berpindah ke awal baris di kata saya. Next, nomor 9. Enter berpindah ke baris baru. Oke. Selanjutnya yang ke-10. Yang ini panah. Kita letakkan di sini. Kalau kita tekan panah atas, maka akan berpindah ke atas. Panah kanan berpindah ke kanan, panah bawah berpindah ke bawah, panah kiri akan berpindah ke kiri.
Selanjutnya tombol Windows yang ini. Jika tekan tombol Windows, maka akan masuk ke menu Start. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang numeric key. Oke, yang ini namanya numeric key. Terletak di sebelah kanan keyboard, terdiri atas angka dan arrow key. Jika lampu indikator numeric key-nya ini atau number lock ini menyala, maka tombol berfungsi sebagai angka. Tapi jika lampu indikator number lock-nya mati, maka tombol berfungsi sebagai arrow key. Lanjut function key yang ini. Oke, yang function key yang F1 sampai F12 ini ada fungsi kita bahas yang sering kita gunakan saja. Contohnya F4. Kita klik F4, maka akan menampilkan yang kita copy. Kita klik kita tekan F5, maka akan muncul ke menu Find and Replace, mencari dan menemukan. Mencari dan merubah. Next, F12. Kita tekan F12, maka akan melakukan save as atau penyimpanan ulang. Selanjutnya, special function key. Special function key ini menggunakan tombol bersamaan. Misalnya, control dengan A. Kita coba yang ini saja. Kita klik Ctrl A, maka akan memblok semua. Kita klik Ctrl E ke tengah. Kita klik Ctrl C, akan mengopi. Ctrl V akan mempaste atau menempelkan. Lanjut, penggunaan ALT yang ini. Jika kita tekan bersamaan dengan F4, ALT F4, maka akan menutup program. Next, penggunaan shift. Shift yang ini. Misalnya kita tekan shift dan panah bersamaan. Panah atas bersamaan, maka akan memblok data dari bawah ke atas. Jika kita klik shift dan panah bawah bersamaan, akan memblok data dari atas ke bawah. Oke, anak-anak semua, itulah sedikit penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan lebih memahami materinya. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.